Nggak sedikit terjadi PHK karena pengusaha punya pilihan untuk manfaatin teknologi dalam bisnisnya, karena lebih powerful dan juga lebih efisien dibandingkan tenaga manusia. Hai, nama gue Jack. Gue seorang praktisi keuangan dengan pengalaman lebih dari 12 tahun, berkecimpung khususnya di bidang perpajakan dan bea cukai. Channel ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi salah satu sumber informasi dan edukasi seputar bisnis dan perpajakan yang ringan dan mudah dipahami segala kalangan. Sekarang ini, kita sedang nyaksiin dan ngalamin terbentuknya sejarah baru, di mana sedang terjadi revolusi besar, yaitu revolusi teknologi yang bernama Artificial Intelligence atau AI. AI itu bukan hal baru sebetulnya. Sejak diciptakannya komputer pertama kali oleh Alan Turing di tahun 1940-an, itu tuh udah jadi cikal bakalnya AI. Lalu di tahun 1950-an mulai tuh ada yang ngenalin istilah Artificial Intelligence, namanya John McCarthy. Loh, kok bisa? Bukannya AI itu baru-baru aja muncul? Heboh soal AI memang baru berapa tahun belakangan ini. Tapi ini tuh hasil dari perkembangan puluhan tahun. Jadi, AI itu rumusnya adalah data, proses, dan logika. Kita kasih data atau informasi, lalu ada alat yang fungsinya memproses data, misalnya komputer. Dan terakhir adalah logika yang ditanamkan atau diprogramkan oleh programmernya. Bahkan kita bisa berargumen kalau kalkulator dagang yang dipakai di pasar pun adalah bentuk AI dalam bentuk yang sangat-sangat sederhana. Ya tentunya nggak bisa disamain sama AI modern yang sekarang canggih banget. Apalagi belakangan AI sampai udah bisa bikin video sinematik hanya dari instruksi berupa teks atau yang disebut prompt. Memang kayak langit dan bumi kalau dibandingin sama kalkulator, tapi ide dasarnya tuh sama. Nah, yang bikin AI belakangan ini jadi super heboh, karena AI modern itu seolah-olah bisa terus belajar sendiri. Kalau kita balikin ke rumus awal tadi, sekarang ada faktor tambahan, yaitu internet. Jadi, data terhubung dengan internet, lalu diproses dengan logika yang diprogram. Dan setiap faktor itu terus berkembang seiring waktu. Datanya semakin lama semakin banyak, dibantu internet untuk mengakses ke data yang nggak terbatas. Komputer dan segala hardware juga makin kuat dan cepat. Logika pemrograman juga makin hari makin kompleks. Tiap hari lahir para programmer yang makin nyempurnain logika-logika program sebelumnya. Nah, akhirnya AI bisa belajar dan dalam tanda kutip ngembangin diri secara terus-menerus, semakin cepat dan semakin pintar. Ini tuh mind-blowing sekaligus mengerikan. Saking begitu mudahnya komputer belajar dan pesat banget kemajuannya. Jadi kebayang film-film di mana robot memperbudak atau bahkan berniat memusnahkan manusia. Ya pastinya sih nggak se-ekstrim musnah-memusnahkan ya, namanya juga film. Tapi kalian setuju kan kalau teknologi sekarang itu udah jauh lebih kuat daripada otak manusia? Jadi, kalau kita nggak belajar untuk ngikutin perkembangannya, bisa-bisa orang yang pinter manfaatin teknologi akan ngambil untung dari kita-kita yang kurang update. Contohnya, nggak sedikit terjadi PHK karena pengusaha punya pilihan untuk manfaatin teknologi dalam bisnisnya, karena lebih powerful dan juga lebih efisien dibandingkan tenaga manusia. Oke, karena gue praktisi keuangan dan pajak, gue mau bahas kaitannya antara AI ini dengan pajak. Jadi setelah tadi gue jelasin gimana AI bisa berpikir, belajar, dan bisa menganalisa, bahkan lebih dari kemampuan manusia. Kaitannya sama pajak apa? Kalau dulu kantor pajak itu masih pakai cara-cara yang manual, bahkan beberapa tahun lalu lapor SPT pun masih pakai kertas yang diantar atau dikirim ke kantor pajak.
Sekarang kantor pajak udah mulai manfaatin teknologi dan AI. Sekarang kita paham seberapa powerful teknologi AI ini. Dan kalau digunakan oleh otoritas sebuah negara, institusi yang memang sudah powerful, dipakein tool yang powerful juga, dampaknya bisa sangat signifikan. Nah, mungkin udah banyak yang tahu, ada juga yang belum tahu, kalau di awal tahun ini, Dirjen Pajak ngeluncurin sistem baru yang dikasih nama Cortex, atau bahasa Indonesianya, Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Ini nih salah satu teknologi yang gue maksud. Ya, walaupun dengan segala kehebohan di baliknya ya. Ya, kita pasti udah nggak heran deh kalau proyek di negara ini ada banyak ini-itunya. Tapi gue nggak mau bahas bagian itu. Udah banyak channel lain yang ngebahas itu. Oke, nah, gue mau fokus membahas mengenai apa aja sih yang bisa dilakukan Cortex ini. Pertama, Cortex didesain untuk menjadi suatu sistem dengan kemampuan yang lengkap, yang bisa digunakan untuk segala urusan perpajakan. Hampir semua fitur dicemplungin ke dalam satu sistem ini. Buat wajib pajak, Cortex akan jadi satu pintu untuk segala urusan pajak. Mulai urusan pendaftaran wajib pajak, bayar pajak, lapor SPT, surat menyurat pun lewat sini. Pokoknya sebisa mungkin semua akan lewat Cortex. Nah, dari sisi kantor pajak, Cortex juga diharapin buat jadi sistem utama untuk berbagai tugas pemantauan kewajiban pajak masyarakat. Mulai dari sebatas ngelola akun dan data wajib pajak, terus analisa atas perhitungan pajak kita juga jadi lebih mendetail dan akurat. Dan yang juga sangat mungkin bisa nge-link dan dapat informasi dari berbagai instansi. Ke instansi pemerintah lain sih udah jelas. Terus ke perbankan, ke real estate, macam-macam pokoknya. Dan masih bisa terus berkembang sampai ke semua pihak yang relevan. Bukan hal yang ngagetin kalau tiba-tiba kantor pajak bisa tahu transaksi kalian yang mungkin udah terjadi bertahun-tahun lalu, yang bahkan kalian sendiri mungkin lupa. Efeknya, kalau kalian masih belum terlalu peduli atau belum terlalu serius ngurusin urusan perpajakan kalian, mungkin hanya masalah waktu sampai sistem ini nemuin sesuatu yang tanda kutip aneh di data kalian. Nah, ini pentingnya kita tahu apa dampak kemajuan teknologi, terutama AI, terhadap hidup kita. Gue pribadi yakin kalau cara untuk bertahan di zaman dengan kemajuan teknologi yang secepat ini adalah dengan mastiin kalau kita juga cukup cepat dalam mengikuti perkembangan itu sendiri. Mungkin nggak akan bisa sama cepatnya, tapi paling nggak dengan ngikutin perkembangan teknologi, bisa ngebantu kita mempersiapkan cara untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Sama halnya dengan kehadiran Cortex, kita perlu beradaptasi dengan perubahan yang diterapin kantor pajak, supaya kita nggak kaget dan bisa ngehindarin resiko-resiko dikenain denda karena mungkin selama ini terlalu cuek dengan kewajiban perpajakan kita. Buat siapapun yang merasa urusan pajaknya masih bolong-bolong, masih berantakan, ini mungkin saatnya kalian mulai berbenah. Mumpung Cortex masih baru dan belum sempurna-sempurna amat. Jadi, pada intinya kesimpulannya sama. Mau itu dari sudut pandang perpajakan, atau dari sudut pandang general di semua hal, selama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, kita harus ikut lari mengikuti perkembangan teknologi. Oke, semoga pembahasan kali ini nggak bikin kalian jadi ketakutan ya, tapi lebih ke termotivasi untuk jadi lebih baik. Toh di balik AI itu tetap manusia-manusia juga kok yang bikin. Next, gue akan share informasi dan tips-tips yang bermanfaat untuk ngebantu kalian paham gimana supaya nggak salah dalam mengurus urusan perpajakan kalian. Jadi, jangan lupa buat subscribe biar nggak ada yang kelewat. Segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa juga tulis komentar, pendapat, atau pertanyaan di kolom komentar. Like dan share kalau kalian suka. I'll see you in the next video. Punya pertanyaan atau butuh informasi lebih lanjut? Jangan ragu hubungin Trius.
Detailnya ada di deskripsi YouTube channel atau bio Instagram Trius.